Menjelang akhir tahun 2021, Indonesia telah mengalami situasi darurat pandemi COVID-19 selama lebih dari 1,5 tahun dan nampaknya kita belum tahu kapan berakhir. Namun, awal Oktober ini memang situasi menurun dibandingkan bulan Juni-Juli tahun 2021 yang dinyatakan gelombang 2 pandemi. Pada saat itu, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga kesehatan yakni dokter, perawat dan lainnya mengalami beban berat dan hampir kolaps akibat jumlah pasien COVID-19 melonjak tinggi. Saat itu pihak Kementerian Pertahanan Kemhan ikut membantu dengan menyiapkan fasilitas aset Kemhan menjadi rumkit darurat COVID-19. Sejumlah fasilitas Kemhan yaitu Gedung Litbang Kemhan dan juga RS Veteran dijadikan rumah sakit tambahan bagi pasien COVID-19 yang tidak tertampung di rumah sakit lainnya, serta dibutuhkan tenaga kesehatan dalam menanganinya. Tentu, hal ini menjadi suatu preseden baru dalam penggunaan sumber daya pertahanan di masa darurat menghadapi pandemi yang terbesar dialami Indonesia pasca kemerdekaan dan seluruh dunia. Kalau melihat praktek terbaik soal komponen cadangan Komkat di beberapa negara lain seperti AS, maka dapat kita pelajari bahwa Komkat di sana sangat dibutuhkan baik dalam waktu damai dan waktu perang. Dalam waktu damai, Komkat dan Garda Nasional AS sangat dibutuhkan ketika terjadi darurat nasional di AS, utamanya saat badai Katrina tahun 2005. Saat itu dampak badai sangat besar yang meluluhlantakkan negara bagian Louisiana, akhirnya mendorong pemerintah federal mengumumkan keadaan darurat nasional dan mengaktifkan Garda Nasional. Penggelaran Garda Nasional dan komponen cadangan itu dalam rangka membantu pemerintah negara bagian dalam menangani bencana alam dan keadaan darurat lainnya, serta menjadi contoh faktual dalam penggelaran Garda Nasional dalam tugas-tugas domestik. Yang menarik dipelajari bahwa AS sebagai negara besar sangat bergantung pada Komkat sebagai unsur pendukung yang menambah augmen kekuatan pasukan reguler pada masa perang. Di saat yang sama pada awal perang melawan teroris War Against Terrorism, Komkat AU diaktifkan untuk membantu pasukan reguler dalam melakukan patroli udara dan menjadi tenaga medis darurat first responder. Dan juga ketika terjadi operasi militer di Irak, Komkat menyumbang 40% pasukannya dalam total penugasan pasukan AS di Irak. Ketika masa pasca rekonstruksi di Irak, Komkat banyak bertugas di bagian urusan sipil, tenaga kesehatan, teknik sipil, dan operasi psikologis. Sehingga peran mereka dalam pembangunan Irak dan sekaligus penguatan pasukan reguler tidak terbantahkan. Sedangkan Indonesia secara geografis merupakan wilayah rawan bencana yang sangat rutin kita alami seperti gempa bumi, banjir, erupsi gunung, kebakaran hutan, dan lainnya. Maka peran komponen cadangan harus dipersiapkan sebagai pasukan yang akan selalu membantu pemerintah dalam menanggulangi ancaman non-konvensional tersebut. Artinya kebutuhan komponen cadangan selain dipersiapkan untuk tugas pokok pertahanan negara, maka penambahan fungsi sebagai kekuatan cadangan dalam menghadapi darurat nasional menjadi suatu keniscayaan. Seperti dijelaskan di atas, keadaan darurat pandemi COVID-19 di Indonesia membuat sumber daya di bidang kesehatan kewalahan saat gelombang 2 terjadi pada pertengahan tahun ini. Kemhan merespon dengan mendirikan rumah sakit tambahan yang berasal dari aset fasilitas Kemhan, namun ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Salah satu sumber daya manusia yang bisa dikerahkan tentunya dari mahasiswa kedokteran, perawat tingkat akhir dan mestinya komponen cadangan di masa depan bisa berkontribusi dalam penanganan pandemi ataupun keadaan darurat nasional lainnya. Untuk itu, maka para pemegang kebijakan di Kemhan dan lainnya perlu memikirkan bagaimana melakukan perekrutan dan pelatihan komponen cadangan yang memiliki keahlian yang spesifik yaitu tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan lain-lain teknik sipil, ahli urusan sipil, civilian affairs, polisi militer, operasi psikologi, ahli.